Pengertian DPD. DPD merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal. Wacana pembentukan DPD bukan hanya perdebatan yang muncul selama era reformasi. Jauh dari sebelumnya ketika berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat KRIS 1949, pembentukan DPD yang merupakan bagian dari sistem bikameral atau sistem dua kamar sudah disepakati menjadi hotel of model sistem perwakilan Indonesia. Sebelum DPD dibentuk telah terdapat lembaga senatris yang mewakili 16 negara bagian RIS. Pada saat bersamaan di negara Indonesia Timur terdapat pula senat sementara NIT yang mewakili 13 provinsi dalam NIT. Setelah RIS dan NIT dibubarkan, senat pun ditiadakan sehingga tidak ada lagi majelis tinggi atau lembaga yang mempresentasikan kepentingan daerah di Indonesia setelah diberlakukannya dekret Presiden dan kembalinya Indonesia pada UUD 1945. Presiden Soekarno membentuk lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang di dalamnya terdapat kelompok putusan daerah dan wewenang DPD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 antara lain, dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan dan pemekaran. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, serta dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Fungsi DPD adalah 1. Pengajuan usul kepada DPR yang mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran. 2. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran. 3. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri absen 9 dari kelas 9G. Keanggotaan DPD. Ketentuan mengenai keanggotaan DPD terkait dengan sistem pemilihan umum legislatif dalam pasal 2C dan 2E perubahan ketiga UUD 1945 disebutkan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum yang mana jumlahnya sama di semua provinsi, di mana tidak boleh ada yang lebih dan tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Hal ini diperjelas dalam pasal 33 ayat 1 UU 022 2003 bahwa jumlah anggota DPD sebanyak 4 orang di masing-masing provinsi, sehingga secara keseluruhan keanggotaan DPD sebanyak 128 orang. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK
wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 Bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Masih banyak tugas dan wewenang BPK yang lain berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 yang bersifat sangat rinci dan teliti. Selebihnya, peraturan tersebut diatur sendiri oleh BPK demi kelancaran dan keefektifan kinerja dari BPK tersebut.